Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa yang bernama Amelia Andini dari PGMI 6 semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang tingkatan dalam pramuka. Yang pertama di sini dibahas yaitu kelompok umur. Anggota gerakan pramuka terdiri atas anggota muda dan anggota dewasa. Anggota muda adalah peserta didik gerakan pramuka yang dibagi menjadi beberapa golongan. Penentuan penggolongan usia ini mengacu pada keputusan Kuarnas Gerakan Pramuka nomor 64 tahun 1997 tentang penggolongan peserta didik berdasarkan usia. Penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, golongan siaga merupakan anggota yang berusia 7-10 tahun. Yang kedua, golongan penggalang merupakan anggota yang berusia 11-15 tahun. Yang ketiga, golongan penegak merupakan anggota yang berusia 16-20 tahun. Dan yang keempat, golongan pandega merupakan anggota yang berusia 21-25 tahun. Yang kedua, di sini saya akan membahas tentang tingkatan. Yang pertama itu ada pramuka siaga. Siaga adalah sebutan bagi anggota pramuka yang berumur 7-10 tahun. Disebut pramuka siaga karena sesuai dengan kiasan pada masa perjuangan bangsa Indonesia, yaitu ketika rakyat Indonesia mensiagakan dirinya untuk mencapai kemerdekaan dengan ditandai berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908 sebagai tonggak awal perjuangan bangsa Indonesia. Kode kehormatan bagi pramuka siaga ada dua. Yang pertama Dwi Satya atau janji pramuka siaga, dan Dwi Dharma yaitu ketentuan moral pramuka siaga. Dan adapun isinya, yang pertama itu Dwi Satya. Demi kehormatan aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, negara kesatuan Indonesia, dan mengikuti tata krama keluarga. Setiap hari berbuat kebajikan. Yaitu yang kedua ada Dwi Dharma, siaga berbakti kepada ayah dan bundanya, siaga berani dan tidak putus asa. Dan dua kode kehormatan yang disebutkan di atas adalah standar moral bagi seseorang pramuka siaga dalam bertingkah laku di masyarakat. Yang kedua ada pramuka penggalang. Penggalang adalah sebuah golongan setelah pramuka siaga. Anggota pramuka penggalang berusia 11-15 tahun. Disebut pramuka penggalang karena sesuatu dengan kiasan pada masa penggalang perjuangan bangsa Indonesia, yaitu ketika rakyat Indonesia menggalang dan mempersatukan dirinya untuk mencapai kemerdekaan dengan adanya peristiwa bersejarah, yaitu Kongres Para Pemuda Indonesia yang dikenal sebagai Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Kode kehormatan bagi pramuka penggalang ada dua, yaitu Trisatya atau janji pramuka penggalang, dan yang kedua ada Dasa Dharma atau ketentuan moral pramuka penggalang. Adapun isinya adalah sebagai berikut. Yang pertama dari Trisatya pramuka penggalang yaitu menjalankan kewajiban terhadap Tuhan, negara, dan kesatuan, dan mengamalkan Pancasila. Yang kedua, menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. Yang ketiga, menepati dasa dharma. Adapun isi dari dasa dharma pramuka adalah yang pertama takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, yang ketiga ada patriot yang sopan dan kesatria, yang keempat patuh dan suka bermusyawarah. Yang kelima ada raja menolong dan tabah. Yang keenam ada rajin, terampil, dan gembira. Yang ketujuh ada hemat, cerdas, dan bersahaja. Yang kedelapan ada disiplin, berani, dan setia. Yang kesembilan ada bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Yang kesepuluh ada suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Baik, yang ketiga yaitu ada pramuka penegak. Pramuka penegak adalah sebuah golongan setelah pramuka penggalang. Anggota pramuka penegak berusia dari 16-20 tahun. Kode kehormatannya terdapat dua, yaitu Trisatya dan Dasa Dharma. Adapun isinya sebagai berikut. Yang pertama, Trisatya pramuka penggalang
Yang pertama, menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila. Yang kedua, menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat. Yang ketiga, menepati dasar dharma. Satuan terkecil dalam pramuka penegak disebut sangga dan kesatuan diri. Beberapa sangga disebut ambalan. Setiap regu beranggotakan 5-10 orang. Dipilih oleh anggota sangga itu sendiri melalui musyawarah ambalan, maka akan dipilih seorang pemimpin ambalan, yaitu pradana. Dalam golongan pramuka penggalang ada 2 tingkatan, yaitu yang pertama penegak bantara, yang kedua penegak laksana. Baik, yang keempat ada pramuka pandega. Pandega adalah sebuah golongan setelah pramuka penegak. Anggota pramuka pandega berusia dari 21 sampai 24 tahun dan kode kehormatannya dibagi menjadi 2, yaitu Trisatya dan Dasadharma. Adapun isinya, Trisatya pramuka pandega ialah menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengamalkan Pancasila. Yang kedua, menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat, dan yang ketiga, menepati dasar dharma. Kemudian berikutnya ada tanda kecakapan umum. TKU untuk pramuka siaga. Yang pertama, semua TKU untuk pramuka siaga dibuat dari kain. Yang kedua, tanda tingkat siaga mula berbentuk jajaran genjang dengan sisi pendek 1,3 cm dan sisi panjang 5 cm. Warna dasar hijau tua, letaknya miring 300 ke kanan ke atas. Di dalam jajar genjang tersebut terdapat gambar bunga kelapa yang sudah mulai terbuka berwarna putih. Garis tepi jajaran genjang berwarna hitam. Jumlah jajaran genjang ada 1 buah. Dan tanda tingkat siaga bantu. Yang pertama adalah bentuk dan ukuran, gambar dan warna sama dengan tanda singkat siaga mula. Jumlah jajaran genjang 2 buah. Yang keempat, tanda singkat siaga tata. Bentuk, ukuran, gambar dan warnanya sama dengan tanda tingkat siaga mula. Jumlah jajaran genjang ada 3 buah. Berikutnya ada TKU untuk pramuka penggalang. Yang pertama, semua TKU untuk pramuka penggalang dibuat dari kain. Yang kedua, tanda tingkat penggalang ramu berbentuk huruf V dengan sisi pendek 1,3 cm dan sisi panjang kaki 4,5 cm. Dan kedua kaki itu membentuk sudut 120 derajat berwarna dasar merah. Sisi panjang kaki huruf V itu lurus. Di dalam kedua kaki huruf V itu terdapat gambar mayang terurai atau bertangkai bunga 3 buah dan berwarna putih. Berikutnya garis tepi dari huruf V berwarna hitam. Jumlah bentuk huruf V 1 buah. Yang ketiga ada tanda tingkatan penggalang rakit. Pertama, bentuk, ukuran, gambar dan warnanya sama dengan tingkat penggalang ramu. Jumlah bentuk huruf V ada 2 buah. Yang keempat, tanda tingkat penggalang terap. Bentuk, ukuran, gambar dan warnanya sama dengan tanda tingkat penggalang ramu. Jumlah bentuk huruf V ada 3 buah. Dikenakan pada lengan baju seragam pramuka sebelah kiri dengan kedudukan seperti huruf V menghadap ke atas di bawah tanda regunya. Berikutnya ada TKU untuk pramuka penegak. Semua TKU untuk pramuka penegak berupa tanda pundak yang dibuat dari kain. Tulisan dan gambar pada tanda tersebut dibuat dengan sulaman benang atau logam berwarna kuning emas. Logam berwarna kuning emas, tanda tingkat penegak bantara, berbentuk trapesium berwarna dasar hijau tua dengan panjang sisi 5 cm, sisi atas 4 cm dan panjang kaki miring kiri dan kanan masing-masing 7,5 cm. Di dalam trapesium tersebut terdapat gambar sebuah bintang bersudut 5. Di bawahnya terdapat sepasang tunas kelapa yang berlawanan dan di bawah tunas kelapa ini terdapat tulisan bantara.
Tiga, tanda tingkat penegak laksana, berbentuk ukuran dan warnanya sama dengan tanda tingkat penegak bantara. Di bawah sepasang tunas kelapa terdapat tulisan berbunyi laksana TKU untuk pramuka pandega. TKU untuk pramuka pandega berupa tanda pundak yang dibuat dari kain. Tulisan dan gambar pada tanda tersebut dibuat dengan sulaman benang atau logam berwarna kuning emas. Tanda tingkat pandega berbentuk trapesium, berwarna dasar coklat muda dengan ukuran dan gambar seperti tanda tingkat penegak. Di bawah sepasang tunas kelapa terdapat tulisan berbunyi dan bertulisan pandega. Baik, berikutnya ada tanda kecakapan khusus. Dalam kepramukaan, tanda kecakapan khusus atau TKK adalah tanda yang diberikan kepada peserta didik sebagai bentuk apresiasi atau kemampuan seorang peserta didik dalam suatu bidang tertentu untuk memperoleh TKK. Seseorang pramuka harus menyelesaikan syarat kecakapan khusus dalam bidang tersebut. Tanda kecakapan khusus merupakan adalah salah satu cara menerapkan syarat sistem tanda kecakapan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar metodik kependidikan. Kepramukaan sesuai dengan AD atau ART Gerakan Pramuka, pembela TKK dan rekomendasi TKK, pemimpinan Saka atau Pamong Saka dapat memberikan tanda kecakapan khusus kepada anggota Saka setelah bersangkutan dinyatakan lulus dalam ujian tentang syarat kecakapan khusus oleh instruktur Saka tersebut. Ada pula 10 tanda kecakapan khusus yaitu TKK berkemah, yang kedua ada TKK juru masak, yang ketiga ada TKK penabung, yang keempat ada TKK pengamat, yang kelima ada TKK pengatur ruangan atau rumah, yang keenam ada TKK gerak jalan, yang ketujuh ada TKK pengamanan kampung, yang kedelapan ada TKK menjahit, yang kesembilan ada TKK P3K, yang ke-10 ada TKK juru kebun. Baik, berikutnya golongan bidang TKK. 5 golongan TKK tersebut ditandai dengan warna dasar TKK yang berbeda dan digolongkan menjadi TKK bidang kesehatan dan ketangkasan dengan warna dasar putih meliputi TKK gerak jalan, TKK pengamat, TKK perenang, TKK juru layar, dan TKK pendayung. Berikutnya ada TKK bidang agama, mental, moral, spiritual, pembentukan pribadi dan watak dengan warna dasar kuning meliputi TKK salat, TKK khotib, TKK qori, TKK maudzin, TKK penabung. Berikutnya ada TKK bidang keterampilan teknik pembangunan dengan warna dasar hijau meliputi TKK penjilid buku, yang kedua ada TKK juru potret, yang ketiga ada TKK juru kulit, yang keempat ada TKK juru logam, yang kelima ada TKK penenunan. Berikutnya ada TKK bidang sosial, perkemanusiaan, gotong royong, ketertiban masyarakat, perdamaian dunia, dan lingkungan. Yang pertama yaitu ada TKK pemadam kebakaran, yang kedua ada TKK pengatur lalu lintas, yang ketiga ada TKK pengaman lingkungan, yang keempat ada TKK penunjuk jalan, dan yang kelima ada TKK juru bahasa. Baik, berikutnya ada TKK bidang patriotisme dan seni budaya dengan warna dasar merah meliputi TKK Drijen, yang kedua TKK penyanyi, yang ketiga TKK pelukis, yang keempat TKK juru gambar, yang kelima ada TKK pengarang, yang keenam ada TKK pembaca. Tingkatan TKK, 3 tingkatan TKK yaitu Purwa atau merupakan tingkatan terendah dalam TKK berbentuk lingkaran. Yang kedua ada Madya, merupakan tingkatan TKK tingkat menengah berbentuk persegi. Yang ketiga ada Utama, merupakan tingkatan tertinggi TKK berbentuk segi 5 atau dan pemasangan TKK
melintang dua jari di bawah lambang kuartir daerah atau di atas jahitan bawah ke lengan, atau melingkari lambang kuartir daerah dengan komposisi dua buah di sebelah kanan lambang kuartir daerah dan dua buah di sebelah kiri lambang kuartir daerah dan satu buah di bawah lambang kuartir daerah. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan perkataan atau pengucapan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.